seorang gadis masuk ke dalam sebuah rumah ibadah dan tidak pernah kembali. Lirik lagu yang mereka nyanyikan mantra-mantra busuk yang isinya adalah hinaan-hinaan. Di balik tembok megah tanpa simbol itu, banyak sekali ritual-ritual yang mengerikan. Rahim wanita muda bukan lagi dianggap hal yang suci, tapi dijadikan ladang panen untuk memanen embrio-embrio yang nantinya akan dijadikan persembahan. Ceritanya seru banget karena ini adalah tentang sekte satanik yang ada di Jawa Tengah. Mungkin dari kalian ada nggak yang sebelumnya pernah dengar tentang satanik, tentang sekte-sekte tertentu, dan ternyata tuh kalian nggak nyangka teman-teman ternyata tuh di sebelah rumah kalian. Serem nggak? Pengen ikut nggak? Nggak ya? Oke, jangan. Kisah ini terjadi ketika waktu itu Anita ngajakin Dian datang ke rumah ibadah. Jadi kalau bisa dibilang Dian itu adalah seorang Kristen yang taat. Dan Anita ini juga klaimnya dia tuh sama-sama Kristen yang taat juga. Pada waktu itu Dian itu lagi kumpul, ngobrol-ngobrol, Anita tuh ngajakin, Dian, mau nggak misalnya lo ikut ke satu komunitas nih, anak-anak muda di gereja gue. Kalau mau ikut, join deh di hari Minggu. Ya udah, akhirnya singkat cerita Dian mau nih dan dia tertarik untuk ikutan ke gerejanya si Anita. Tapi ternyata Dian gak pernah nyangka. Hari Minggu pagi sampailah si Dian ini ke sebuah bangunan yang memang tampak dari luar tuh kayak gereja gitu teman-teman. Tapi sebenarnya gak ada simbol-simbol keagamaan apapun dan juga gak ada nama gereja apa gitu. Gak ada. Dia masuk nih, dia disambut nih sama beberapa orang. Dia memang gak ketemu sama Anita waktu itu. Anita belum datang. Dia disambut, dia diarahkan langsung duduk ke kursi yang ada di bagian belakang. Dian masuk, waktu itu dia pakai baju warna kuning, mentereng. Kenapa? Karena semua umat yang ada di sana itu pakai baju warna gelap, which is warna hitam lah. Dan di dalamnya dia bisa ngelihat, ini banyak banget sih umat yang datang. Tapi kenapa ya? Apa baju hitam ini adalah simbol tertentu atau mungkin mereka sedang merayakan sesuatu? Nah, waktu itu ya udahlah Dian ikutin acara, ya kan, demi acara. Sampai akhirnya ada satu orang yang dia tuh pakai bahasa yang dia nggak tahu. Dia ngomong dengan lantang dan di situ muncullah satu orang, mungkin bapak-bapak gitu ya. Dia pakai baju jubah. Dia berdiri di depan yang mereka sebut altar. Dia berdiri di situ, dia angkat tangannya, dia ngomong, "Hell Satan, Hell Satan, Hell Satan." Dia bingung nih, ini kenapa ya? Kok ada hal-hal yang nggak sesuai nih sama kepercayaannya dia. Tapi ya udahlah, karena dia udah terlanjur di situ, dia ikutin nih acara. Terus sampai di pertengahan, dia udah mulai melihat ada sesuatu yang aneh gitu. Semua orang tuh bangkit berdiri, mereka nyanyi, tapi mereka tuh nggak nyanyi puji-pujian gitu loh. Ini nggak, mereka ngejek Tuhan, mereka ngata-ngatain Allah, mereka menghina-hina kebaikan. Terus di lirik-lirik pujian yang mereka sebut pujian itu tuh kayak, ayo kalian melakukan dosa. Tapi dengan spesifik mereka sebutkan. Di situ dia udah kayak, ini apa ya? Gue salah masuk kali ya? Tapi dia kayak nggak bisa keluar. Akhirnya dia mulai, gue tahan-tahan dulu deh. Setelah itu semua orang duduk. Nah, setelah semua orang duduk, si pemimpin tadi yang pakai jubah aneh ini, dia bangkit berdiri lagi ya kan, dia angkat tangannya. Gak lama, abis itu ada orang datang masuk bawa nampan yang isinya tuh kayak seonggok daging embrio berukuran 20 cm yang kalian tahu apa, tapi please ini enggak untuk ditiru dan ini enggak untuk dilakukan di rumah ya. Ini adalah cerita orang yang harus kita ceritakan. Kemudian yang dilakukan sama si pemimpin stres ini ya, dipotong-potong si makhluk kecil ini menjadi ratusan bagian dan cairan dalam tubuhnya itu dikeluarin, dimasukin ke gelas. Oke, jadi ada dua hal di sini. Satu gelas berisi cairan dan juga satu nampan berisi ratusan potongan
daging. Di situ si pemimpin itu bilang, diangkat nih dua-duanya ya, si gelas sama si nampan ini. Dan dia panggil orang-orang yang hari itu datang untuk mengambil si potongan daging ini. Lu bayangin gak? Itu orang suruh makan satu-satu potongan daging itu. Oke? Lu bayangin jadi Dian. Pengen lari, pengen kabur, pengen pulang, pengen tidur, gak mau ngapa-ngapain rasanya. Dia mikir gimana caranya biar dia kabur dari situ, tapi dia tahu ini kayaknya gak bisa nih gue keluar dari sini. Akhirnya dia berpikir keras, dia bangkit berdiri, dia langsung ngomong nih sama si salah satu penjaganya. Dia bilang, saya mau ke toilet, gitu kan. Terus si penjaganya bilang, kamu mau ke toilet atau kamu udah tahu? Oke, di situ Dian udah nggak bisa mikir lagi, dia langsung BBM si Anita, karena pada waktu itu masih BBM. Anita nggak balas. Akhirnya dia langsung bilang lagi sama penjaganya, Ibu, saya bener-bener pengen ke toilet, boleh nggak saya diantar ke toilet? Singkat cerita, akhirnya si ibu ini anterin si Dian ke toilet, dan sepanjang perjalanan menuju ke toilet, dia menemukan banyak ruang-ruang gelap yang aneh banget isinya. Ada satu ruangan yang isinya tuh jubah-jubah hitam. Dan itu nggak tahu kayak dijejer aja di dalam satu ruangan. Di ruangan berikutnya, dia lihat ada makhluk-makhluk mengerikan di dalam satu toples. Setiap makhluk tuh dimasukin ke dalam satu toples. Dan raknya itu banyak sekali. Dia lewat, terus dia mikir, kayaknya makhluk yang ada di dalam toples itu adalah makhluk yang tadi dipotong-potong di altar atau meja perjamuan. Dia tetap fokus di jalan dia, gimana caranya gue harus keluar dari sini karena ini udah nggak benar. Sampai di toilet, dia mikir cara supaya dia bisa kabur, tapi ternyata si ibu tadi itu nungguin depan pintu. Dia nggak habis pikir. Akhirnya dia langsung BBM, dia telepon si Anita sampai Anita angkat telepon dan dia bilang sama Anita, Anita, sorry banget, gue harus ke kantor polisi sekarang karena adik gue kecelakaan. Di situ Anita, dia, oh kantor polisi ya? Ya udah deh, kamu kayaknya pulang aja. Nanti saya izinin sama salah satu pengurus yang di sana. Kayak Anita mikir kalau ada kata-kata kantor polisi tuh dia takut gitu kan. Singkat cerita, si Dian ini diizinin untuk pulang, diantar ke depan dan gak lama dia langsung kabur. Kejadian itu di hari Minggu teman-teman. Dan akhirnya hari Senin Dian berangkat ke kampus ya kan. Dia ketemu sama teman-temannya, dia ketemu sama komunitas ini gitu. Dan akhirnya di situ dia ketemu lagi sama Anita. Anita ngomong sama dia, Dian kamu pasti kaget ya kemarin kondisinya seperti itu. Tapi terus akhirnya si Anita ngejelasin bahwa Dian ini tuh hanya sekte orang-orang yang berduit aja. Mereka tuh cuma pengen happy, mereka cuma pengen ya meluapkan kebahagiaan mereka dengan cara kayak gitu. Tapi tahu nggak sih Dian, kalau kita datang kayak gini, kita tuh dapat uang. Kalau lagi butuh duit, Dian mikir, coba kalau gue bisa dapat duit tiap minggu dari situ, gue jadi bisa bayar kebutuhan gue nih. Tapi dia masih ragu-ragu karena dia melihat dan menyaksikan sesuatu yang kayak nggak pernah ada, bahkan tuh cuma di film-film kayaknya. Anita di situ berusaha ngeyakinin Dian, ini tuh cuma sekte yang ya orang-orang kaya aja. Kita tuh cukup dateng. Bahkan gue aja nih, gue tuh juga takut sebenarnya. Tapi tiap minggu kalau gue datang, gue dapat duit 5 juta. Lo nggak mau? Kita datang aja, pura-pura nggak tahu aja, terus kita pulang. Bahkan kalau misalnya lo pengen dapat uang lebih, lo bisa nih kayak bantu bersih-bersih di tempat ibadah itu, di tempat perjamuannya mereka. Terus kalau pengen dapat uang lebih banyak, bisa cari member-member, cari anggota, tapi harus perempuan ya, di bawah 27 tahun. Kata Anita kayak gitu. Dian mikir, orang tuanya udah pisah dan punya keluarga masing-masing. Dian hidup sendiri sama adiknya doang.
Dia harus bayar kuliah, dia harus bayar kontrakan, dia harus bayar kehidupannya dia, sedangkan dia nggak punya penghasilan. Dia mikir nih, kayaknya gue mau nggak mau, gue coba dulu deh. Nah, si Anita meyakinkan dia dengan cara apa? Dia bilang, Dian, kemarin kan lo udah ikut nih setengah perjamuan. Minta nomor rekening lo ya, nanti biar kita kasih uang. Ya udah, Dian coba aja deh, gue kasih nomor rekeningnya gitu kan. Habis itu yang dilakukan adalah apa? Dian dapat uang 2,5 juta, which is itu 10 tahun yang lalu. Zaman BBM teman-teman, duit segitu tuh gede banget. Bahkan duit kuliah mereka tuh baru 1 jutaan. Akhirnya si Dian pun memutuskan untuk oke, minggu depan gue datang lagi karena gue butuh duit. Dan seperti kata Anita bilang, ini cuma bagian dari pekerjaan aja. Datang ke sana, pura-pura jadi anggota, dapat uang, pulang. Di hari Minggu berikutnya, Anita sama Dian datang berbarengan. Mereka disambut nih sama orang-orang yang di depan dan mereka semua tuh senyum gitu. Mereka ramah, mereka baik banget. Dan hari itu Dian sudah pakai baju warna hitam, sudah pakai seragam. Dia duduk di bagian belakang, bergabung bersama yang lain, dan dimulailah ritual atau perjamuannya. Ada satu orang yang bicara dengan bahasa asing yang seperti sebelumnya. Dia panggil, lalu kemudian pemimpin ini datang, kita sebut aja pemimpin sekte. Pemimpin tuh datang pakai jubah warna hitam, dia angkat tangannya, dia mulai bicara lagi, hell Satan, hell Satan, hell Satan. Setelah itu semua orang berdiri, mereka mulai nyanyi nih teman-teman. Tidak memuji Tuhan, tidak memuji kebesaran Allah, tapi mereka melakukan maki-makian, ejek-ejekan, dan mengajak untuk ayo kita berbuat dosa. Seperti itu. Setelah itu, masuklah di sesi perjamuan. Ketika sesi perjamuan, ingat nggak sebelumnya? Dian kabur. Nah, kali ini Dian ikut sampai selesai. Waktu itu si pemimpin mengangkat tangannya lagi. Terus datanglah satu orang membawa nampan sama seperti sebelumnya. Ada sebongkah daging di situ yang teman-teman udah tahu apa ya. Dagingnya ditaruh, mulailah dipotong-potong menjadi ratusan bagian. Di situ si pemimpin, kali ini ada yang beda. Setelah ratusan bagian ini ditaruh dan cairan tubuh dari si daging ini dipisah dalam satu gelas, dia panggil, siapa yang baru datang di hari pertama hari ini, silakan maju ke depan. Di situ dia lihat ada tiga orang yang maju ke depan, satu laki-laki dan dua perempuan. Dia lihat di sini ada satu perempuan muda dan yang satu ini ya ibu-ibu lah ya. Yang satu ini kayak laki-laki tapi setengah baya. Kemudian mereka maju bertiga. Dan di situ si pemimpin ini memisah antara wanita dan laki-laki. Dipisah, kemudian yang perempuan mereka ambil bagian potongan tubuh tadi, yang laki-laki juga diminta untuk ambil. Tapi yang membedakan adalah si perempuan muda tadi diminta untuk maju ke depan dan dia harus minum yang ada di gelas tadi. Which is itu adalah apa? Betul, cairan tubuh dari si daging tadi. Dipaksa untuk minum cairan yang dia nggak tahu itu apa. Dia dipaksa minum, tapi dia nggak mau ya kan, dia lari dong, dia gedor-gedor tuh pintu ya kan, dia berusaha keluar. Tapi apa yang kalian lihat di situ, semua orang berdiri, senyum ngeliatin dia dan bilang, mau kemana? Di sini aja, di sini seneng loh. Happy kok nanti. Si wanita ini tuh kayak udah gak tahu harus gimana, sampai akhirnya dia dipegangin sama beberapa orang, dibawa maju ke depan, dan akhirnya dia dipaksa untuk minum sampai dia muntah-muntah. Di situ para penjaga cuma bilang dengan senyum yang ramah, dia bilang, minum aja, ini akan mengubah hidup kamu jadi lebih baik. Perjamuan ini akhirnya selesai, Dian di situ udah nahan enak, dia nggak kuat, dia ke toilet, dia muntah-muntahin juga. Nah, setelah perjamuan selesai, perjamuan tuh singkat banget kata dia, hanya 15-20 menit.
semua orang itu diajak ke satu aula atau hall besar yang ada di belakang altar ya. Jadi mereka semua ke sana, mereka duduk, mereka makan seperti orang biasa, teman-teman. Kayak ya kita makan aja kayak sama teman-teman gitu di warteg gitu kan. Mereka ngobrol-ngobrol, makan, dan kalau dia lihat ya, karakternya tuh kayak orang-orang kaya yang lagi ngobrol, minumnya elegan, makannya juga nggak pakai tangan ya, kayak kita makan nasi padang gitu ya. Makan dengan elegannya. Terus habis itu ada satu ibu-ibu nyamperin dia. Dia bilang, "Dian, kamu mau dapat uang tambahan nggak di sini? Saya dengar kamu lagi butuh uang ya. Kalau kamu butuh uang, kamu bisa jadi tukang bersih-bersih di sini. Nanti kamu akan dapat part yang paling mahal, yaitu ngebersihin meja perjamuan." Si Dian mikir, ya udahlah, toh di sini aku hanya kerja aja. Aku tidak meyakini apa yang mereka yakini gitu ya. Ya udah. Akhirnya di situ si Dian oke deh sepakat untuk jadi tukang bersih-bersih. Nah, pada waktu itu Dian tuh sebenarnya penasaran. Dia nanya sama Anita. "Anita, kenapa sih harus menyediakan kayak cewek-cewek muda yang di bawah 27 tahun yang katanya tuh ya bebas lah statusnya gitu kan, mau udah nikah mau belum nikah, yang penting ya cewek-cewek di bawah 27 tahun gitu." Anita bilang kalau ternyata mereka tuh butuh wanita-wanita muda yang gak harus perawan, karena nantinya tubuh mereka tuh akan dijadikan perantara sebagai penghasil embrio-embrio untuk jamuan. Jadi ternyata memang gadis-gadis ini nantinya mereka tuh akan dihamili, kemudian mereka punya embrio ya, terus dikeluarin, dikumpulin sampai banyak buat stok. Nah, dengan semakin banyak embrio yang akan nantinya mereka buat perjamuan ini, katanya si Maha Agung ini makin happy, si Maha Besar ini akan makin membahagiakan mereka gitu. Jadi memang mereka tuh fokusnya nyari wanita-wanita atau cewek-cewek muda di bawah 27 tahun. Hati-hati kalian yang umurnya di bawah 27. Akhirnya Dian memilih tugas untuk menjadi petugas kebersihan aja di situ. Dia tugasnya nyapu-nyapu sisa cairan tubuh, cairan ritual, cairan-cairan yang lain, tubuh-tubuh yang ya sudah berserakan. Awalnya dia enak banget, mual banget, tapi lama-lama ya semua demi uang gitu. Akhirnya dia melakukan itu semua dan ya udah, hidup dia yang penting aman. Dan di situ emang dia nargetin, kalau misalnya gue udah bisa ngumpulin 50 juta pada waktu itu, dia akan cabut dari situ, dia nggak akan datang lagi. Setelah teman-temannya ini pada lulus, akhirnya pada nanya nih, si Dian kemana ya? Kok lama nggak kelihatan? Akhirnya teman-teman nih nanya sama Anita, Anita, Dian kemana? Kok jarang kelihatan? Anita bilang katanya Dian tuh sebenarnya udah lulus, terus dia tuh pindah ke satu pulau yang ada di Indonesia karena memang dia bukan asli orang Jawa kan. Teman-temannya tuh mikir, bentar, kayaknya waktu itu Dian tuh bilang kalau setelah dia lulus, dia tuh pengen merantau ke ibu kota. Dia nggak mau balik ke kampung halamannya. Di situ Anita ngejelasin ke teman-temannya kalau ya memang mungkin tujuannya Dian berubah, teman-teman. Jadi ya kita hargain aja ya keputusannya. Teman-temannya Dian yang emang deket sama Dian mulai nyari Dian di kontrakannya, dia cari adiknya. Dan kalian tahu apa? Udah nggak ada. Adiknya juga udah nggak di situ. Padahal adiknya tuh baru lulus SMA, which is dia harus kuliah kan. Nggak tahu kemana gitu. Kontrakannya udah kosong. Dan akhirnya teman-teman coba ngubungin nomornya, semua udah nggak aktif. Pertanyaannya, apakah Dian selamat? Apakah Dian bisa melarikan diri? Atau ternyata Dian sekarang yang jadi wadah untuk nyetorin embrio-embrio ini ke toples-toples tadi? Gak ada yang tahu. Kemiskinan mungkin memang nyiksa teman-teman. Tapi jangan mau
jadi budak kegelapan. Karena kita nggak pernah tahu endingnya itu kayak gimana. Waspada sama keramat-tamahan yang berlebihan. Belum tentu itu sesuai dengan apa yang ada di hati mereka. Bisa jadi itu cuma topeng buat ambil hati kalian aja. Tapi endingnya